Apakah Anda sering merasa kaki kesemutan saat malam? Atau lutut terasa nyeri setiap kali berdiri? Mungkin juga sulit berjalan jauh, bahkan hanya beberapa langkah sudah lelah. Inilah kenyataan yang banyak dialami orang tua setelah usia 65 tahun. Tapi, tahukah Anda, gejala ini bukan sekadar tanda penuaan. Saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, melihat masalah ini setiap hari. Kesemutan, nyeri kaki, dan lutut kaku sering menjadi sinyal tubuh bahwa aliran darah melemah atau saraf mulai terganggu. Jika diabaikan, kualitas hidup bisa turun drastis. Susah tidur, sulit berjalan, bahkan berisiko jatuh. Tapi kabar baiknya, tubuh kita masih punya kemampuan untuk pulih. Dengan langkah sederhana, kaki bisa kembali ringan, lutut lebih kuat, dan aktivitas sehari-hari jadi lancar. Dalam video ini, saya akan berbagi 5 solusi mudah yang bisa Anda lakukan dari rumah. Mulai dari kebiasaan kecil, makanan murah meriah yang ada di pasar, hingga satu rahasia khusus di akhir yang sering terlupakan, tapi sangat ampuh menjaga kesehatan kaki dan lutut. Semua cara ini sederhana, tidak mahal, dan aman dilakukan setiap hari. Hanya perlu kemauan untuk mencoba mulai besok pagi. Jika Anda ingin hidup lebih sehat dan kuat, tulis angka 10 di komentar sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Zulfa Hartati agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting berikutnya. Mari kita lanjutkan ke solusi pertama. Banyak orang tua berkata, ini wajar, saya sudah tua. Padahal, kesemutan di kaki, nyeri di lutut, atau sulit berdiri bukanlah tanda penuaan biasa. Itu adalah sinyal peringatan bahwa tubuh sedang mengalami gangguan. Bayangkan pembuluh darah kita seperti pipa air. Kalau pipa itu kotor atau tersumbat, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Begitu pula dengan darah. Kalau alirannya terhambat, saraf dan otot tidak mendapat cukup oksigen. Hasilnya, kaki kesemutan, lutut kaku, sulit berjalan. Saya pernah menangani seorang pasien, Bapak Agus, usia 70 tahun. Beliau sering merasa lututnya lemah setiap kali bangun tidur. Awalnya beliau pikir itu hanya karena usia. Setelah diperiksa, ternyata ada masalah sirkulasi dan kekurangan mineral penting. Setelah beliau mulai mengikuti langkah sederhana yang saya sarankan, dalam waktu 3 minggu, keluhannya berkurang drastis. Artinya, gejala kecil seperti kesemutan bisa menjadi alarm tubuh. Kalau kita peka sejak awal, kita bisa mencegah komplikasi yang lebih berat. Kalau dibiarkan, saraf bisa rusak, lutut makin kaku, dan risiko jatuh meningkat 2 kali lipat. Jadi, pesan saya sederhana. Jangan pernah anggap remeh kesemutan di kaki atau nyeri lutut. Itu bukan sekadar bagian dari bertambahnya usia, melainkan tanda tubuh butuh perhatian khusus. Mulai hari ini, dengarkan sinyal tubuh Anda. Kalau kesemutan sering muncul, jangan tunggu parah. Segera lakukan langkah pencegahan sederhana. Semakin cepat Anda menyadari, semakin besar peluang untuk pulih. Ingat baik-baik, kesemutan bukan hal biasa. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli dengan kesehatan kakinya. Banyak orang tua menunda perhatian pada keluhan kecil. Nanti juga hilang sendiri, begitu kata mereka. Tapi faktanya, kesemutan di kaki atau nyeri lutut yang dibiarkan bisa berubah menjadi masalah besar. Bayangkan bom waktu yang berdetak pelan di dalam tubuh. Awalnya hanya kesemutan sebentar, lalu makin sering. Lama-lama muncul rasa kaku, sulit berjalan, bahkan jatuh saat berdiri. Itulah tanda saraf mulai melemah dan aliran darah semakin buruk. Saya teringat seorang pasien, Ibu Siti, usia 68 tahun. Beliau sering mengabaikan lutut yang kaku. Sampai suatu malam,
Saat ingin ke kamar mandi, beliau jatuh karena kehilangan keseimbangan. Akibatnya, butuh berbulan-bulan untuk pemulihan, dan aktivitas sehari-hari jadi terbatas. Itu sebabnya jangan tunggu sampai terlambat. Jika kesemutan berulang, itu bisa menandakan kerusakan saraf tepi. Kalau saraf sudah rusak, proses penyembuhan sangat lambat. Selain itu, gangguan sirkulasi bisa memicu komplikasi berbahaya seperti stroke atau serangan jantung. Lebih dari 30% lansia di dunia mengalami gangguan peredaran darah yang menyebabkan kesemutan. Dan risiko jatuh pada lansia dengan gangguan sirkulasi meningkat 2 kali lipat. Artinya, kesemutan bukan sekadar rasa tidak nyaman, tapi ancaman serius bagi kemandirian hidup. Jadi, jangan anggap enteng rasa sakit kecil. Lutut kaku, kesemutan di kaki, atau sulit berdiri adalah pesan tubuh. Pesan itu berkata, tolong, perhatikan saya sebelum terlambat. Mulai sekarang, biasakan cek kesehatan secara rutin. Dengan pemeriksaan sederhana, banyak masalah bisa ditemukan lebih awal dan dicegah sebelum berkembang menjadi penyakit berat. Ingat, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin lihat siapa saja yang benar-benar sadar pentingnya pencegahan. Banyak lansia berpikir harus obat mahal untuk mengatasi kesemutan. Padahal, ada kebiasaan ringan yang bisa dilakukan setiap hari tanpa biaya besar. Pertama, cukup minum air putih. Dehidrasi membuat otot mudah kram dan saraf bekerja lebih berat. Minumlah air sedikit-sedikit tapi sering, jangan tunggu haus. Bayangkan darah Anda mengalir seperti sungai. Kalau kekurangan air sungai jadi kering, aliran pun terhambat. Kedua, lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Gerakkan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah, atau putar perlahan selama 1 menit. Kebiasaan ini membantu aliran darah lebih lancar, sehingga mengurangi risiko kram malam. Sederhana, tapi sangat efektif. Ketiga, jalan pagi sekitar 15 menit. Tidak perlu cepat, cukup langkah santai sambil menikmati udara segar. Gerakan sederhana ini menjaga otot tetap lentur, lutut tidak kaku, dan jantung lebih sehat. Saya sering melihat pasien yang rutin jalan pagi lebih jarang mengeluh kesemutan dibanding mereka yang hanya duduk seharian. Mini ringkasan, air yang cukup, peregangan ringan, dan jalan pagi singkat. 3 kebiasaan kecil, tapi memberi perubahan besar untuk kesehatan kaki. Seperti kata pepatah, sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak tapi jarang. Kalau Anda mulai besok pagi, manfaatnya akan terasa dalam hitungan minggu. Jadi, jangan tunggu sampai gejala makin parah. Pilih satu kebiasaan dulu, lalu tambah yang lain secara bertahap. Yang penting, lakukan setiap hari. Ingat, gerak kecil, hasil besar. Kalau Anda paham dan siap mencoba, tulis angka 3 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang berkomitmen mulai besok pagi. Selain kebiasaan sederhana, makanan sehari-hari juga memegang peran penting. Tubuh kita butuh mineral seperti kalium dan magnesium, serta vitamin B untuk menjaga saraf dan otot tetap sehat. Sumbernya ada di sekitar kita, murah, dan mudah ditemukan. Contohnya pisang. Buah ini kaya kalium, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mencegah otot kram. Makan satu buah pisang setiap pagi bisa membuat tubuh lebih segar. Lalu ada bayam dan sayuran hijau lainnya. Bayam mengandung magnesium dan antioksidan yang mendukung kekuatan lutut dan mencegah peradangan. Cukup tambahkan segenggam bayam ke dalam menu makan siang. Saraf Anda akan lebih terlindungi. Jangan lupakan alpukat. Buah lembut ini penuh lemak sehat, kalium, dan vitamin B6. Alpukat mendukung kesehatan jantung sekaligus memberi energi tahan lama. Makan setengah buah alpukat dengan roti gandum bisa jadi sarapan sehat yang mudah dibuat dan yang sederhana tapi bermanfaat. Kacang tanah
atau kacang kedelai. Selain murah, kaya magnesium dan protein nabati. Makan segenggam kacang rebus atau tempe setiap hari sangat baik untuk saraf. Saya pernah bertemu dengan Pak Joko, usia 66 tahun. Beliau sering kesemutan saat malam. Setelah menambah pisang dan bayam ke dalam menu harian, dalam 1 bulan tidurnya lebih nyenyak dan lututnya tidak lagi terasa kaku. Pesannya jelas. Dengan makanan lokal yang sederhana, Anda bisa memberi nutrisi kuat untuk saraf dan otot. Tidak perlu suplemen mahal. Cukup kembali ke makanan alami. Ingat, makan hijau, tubuh kuat. Kalau Anda setuju, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin lihat siapa yang berani ubah pola makan mulai hari ini. Sekarang, tibalah kita pada rahasia khusus yang sering terlupakan. Makanan ini murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, bahkan bisa ditanam di pekarangan rumah. Namanya adalah ubi jalar kaya akan kalium, magnesium, vitamin B6 dan B12, serta serat alami. Kombinasi nutrisi ini membuat aliran darah tetap lancar, saraf terjaga sehat, dan gula darah lebih stabil. Kalium membantu mengendurkan dinding pembuluh darah. Magnesium menjaga otot agar tidak mudah kram, sedangkan vitamin B mendukung regenerasi saraf. Selain itu, ubi jalar juga mengandung antioksidan beta-karoten dan antosianin pada varietas ungu. Keduanya melindungi jaringan saraf dari peradangan dan memperkuat pembuluh darah. Dengan begitu, risiko kesemutan berulang bisa ditekan secara alami. Saya teringat kisah Ibu Nur, usia 70 tahun. Beliau rutin makan ubi jalar rebus setiap pagi. Dalam waktu 3 minggu, frekuensi kesemutan berkurang drastis, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Cara mengolah ubi jalar pun sederhana. Rebus atau kukus agar kandungan vitamin tetap terjaga. Hindari menggoreng karena menambah lemak jenuh dan mengurangi manfaat. Untuk variasi, ubi jalar bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun agar lebih gurih namun tetap sehat. Tak perlu banyak, cukup 1 hingga 2 potong ubi jalar ukuran sedang per hari. Porsinya pas untuk memenuhi kebutuhan serat dan mineral harian tanpa membuat perut begah. Gabungkan dengan sayur hijau dan protein sehat seperti tempe atau ikan, hasilnya lebih optimal. Rahasia besar ada pada konsistensi. Kalau ubi jalar dikonsumsi setiap hari, efeknya bukan hanya mengurangi kesemutan, tapi juga memperkuat jantung, menjaga gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ingatlah, ubi jalar, sahabat kaki sehat. Kalau Anda setuju bahwa solusi sederhana bisa menyelamatkan banyak orang tua, tulis angka 5 di kolom komentar. Bagikan juga pengalaman Anda. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Sekarang mari kita rangkum 5 solusi penting yang sudah kita bahas. Pertama, jangan anggap remeh kesemutan atau nyeri lutut. Itu bukan hal biasa. Kedua, ketahui risikonya, karena bila dibiarkan, bisa berujung pada kerusakan saraf dan jatuh. Ketiga, lakukan kebiasaan sederhana seperti minum cukup air, peregangan ringan, dan jalan pagi. Keempat, pilih makanan lokal kaya mineral seperti pisang, bayam, alpukat, dan kacang. Dan kelima, rahasia khusus kita hari ini, ubi jalar. Sahabat murah meriah yang bisa menjaga saraf, otot, dan peredaran darah tetap sehat. Semua langkah ini mudah dilakukan, tidak perlu biaya besar, dan bisa dimulai besok pagi. Jangan tunggu sampai keluhan makin parah. Setiap menit yang Anda tunda, risiko bisa bertambah. Tapi kabar baiknya, tubuh kita masih mau pulih bila diberi kesempatan. Ingat, Anda belum terlambat. Mulai dari hal kecil, tubuh akan memberi balasan besar. Bayangkan betapa nikmatnya bisa bangun tanpa nyeri lutut, berjalan ringan tanpa takut jatuh, dan tidur nyenyak tanpa gangguan kesemutan. Hidup Anda akan lebih bermakna, lebih mandiri,
dan lebih bahagia bersama keluarga. Jadi, saya ingin menantang Anda. Besok pagi mau mulai? Tulis komitmen Anda di kolom komentar. Misalnya, saya akan makan ubi jalar besok. Mari kita saling dukung untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa subscribe ke kanal Zulfa Hartati, supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting berikutnya. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan komunitas Anda. Siapa tahu, informasi sederhana ini bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Dan terakhir, saya ingin tahu, topik kesehatan apa yang paling ingin Anda dengar di video berikutnya? Tuliskan di komentar, saya akan membaca semuanya. Hidup sehat itu pilihan. Pilihlah hari ini, mulai dari besok pagi.